bang. Pemain warisan kami bisa gol bang. Bukan anak kosong ya, maaf ya. Kanan, Arifin kanan. Ojo, gol Beno! 3-0. Abang-abang yang main kelayakan Piala Dunia, tutorial gol ada di sini ya. Jangan di FIFA. Ampun bang. Orang Melayu ni menghadapi satu penyakit yang dipanggil denial syndrome. Orang Melayu susah nak terima kebenaran. Kalau apa yang kita kata tu bertentangan dengan sentimen mereka, pandangan mereka ataupun harapan mereka, mereka akan marah. Mereka akan maki kita, buat tuduhan macam-macam. Awak sudah kena beli, awak sudah U-turn, awak nak cari jalan nak balik ke Malaysia. Macam-macam andaian. Semua yang fitnah. Tak betul. Tapi bagi mereka, biarlah fitnah pun. Biarlah bohong sekalipun. Asal dia orang boleh jawab apa kita kata dengan cara nak menyakiti hati, dia akan buat. Dan mereka tidak berhujah dengan logik atau rasional. Mereka tidak menjawab atau menafi pandangan kita dengan pandangan mereka. They don't rebut what we say with their own views. Dia cuma maki saja. That's it. So, kalau apa yang saya cakap kesalahan, salah, apa yang betul? Okey, apa yang saya cakap ni tak betul. So, yang betul yang mana? Diorang tak boleh nak jawab. Assalamualaikum saudara sebangsa dan setumpah darah dimanapun kalian berada. Semoga selalu dalam keadaan yang berbahagia ya. Dijauhkan dari sifat sombong gitu ya. Rezekinya lancar dan hatinya selalu adem gitu guys ya. Nah, ternyata yang namanya denial syndrome itu benar-benar nyata guys. Kali ini kita akan mereaksi beberapa video darinya netizen Malaides. Dan di akhir video nanti kita akan ya mungkin sedikit lah kita jelaskan seperti apa ciri-ciri denial syndrome itu guys. Kita tonton dulu videonya. Aku tak boleh nak brand lah. Aku heran sangat-sangat ni. Malaysia menang lawan Vietnam. Kenapa pula haters-haters Indonesia tersakiti? Bentar guys. Katanya kenapa Indonesia tersakiti. Kita baca ya. Malaysia menang melawan Vietnam. Fans Indonesia tersakiti. Tersakiti dari mana? Kita itu hanya membalas kesombongan dari netizen Malaides yang mengkait-kaitkan antara kemenangan melawan Vietnam dan Indonesia yang kalah melawan Jepang. Tersakiti dari mana? Gak ada kayaknya orang Indonesia yang tersakiti. Ya mungkin ada ya, cuman segelintir gitu ya. Yang Malaysia menang melawan Vietnam. Kenapa? Dah korang kalah dengan Jepang. Korang marahlah dengan Jepang. Kenapa marah dengan kami? Kami biasalah nak pergi ke Piala Asia. Yang korang ni dah lolos tempat. Fokusnya di situ. Fokus. Jangan bantai pihak kami nak buat apa. Betul tak? Kau fikir logik betul. Marah Jepang. Jangan marah kami. Ya. Yang paling penting. Jangan koyak. Kita nggak ada marah saat kalah dengan Jepang gitu ya. Kenapa netizen Indonesia itu bereaksi ya? Karena netizen Malaides sendiri guys ya, yang membanding-bandingkan kemenangan mereka melawan Vietnam dengan Indonesia yang kalah dengan Jepang. Padahal ya nggak ada hubungannya gitu ya. Kau tengok tu berapa angkuh. Dengar guys ya, betapa angkuh katanya. Nah ini mungkin dari netizen Indonesia nih guys. Piala Asia dan Piala Dunia beda level. Jelas itu beda level ya enggak. Indonesia menuju World Cup, Malaysia masih berjuang menuju Asia. Betul, itu fakta. Indonesia udah lolos menuju Asia. So beda level kata netizen Indonesia mungkin ya. Itu fakta. Dan dari kata-kata itu ada enggak kata-kata yang angkuh? Yang ditulis ini semuanya fakta guys.
Piala Asia dan Pildun beda jelas ya enggak, beda level gitu kan. Indonesia menuju World Cup itu fakta, kita kan sedang berjuang di ronde keempat nih. Nah, Malaysia masih berjuang menuju Asia, itu fakta. Indonesia udah lolos menuju Asia, so beda level kata netizen kita ya. Di mana kata-kata angkuhnya guys? Itu fakta semua. Mereka mengatakan level mereka, level World Cup lebih tinggi daripada Malaysia. Betul ke macam tu? Kalau macam tu kita tengok statistik Indonesia lawan dengan Jepang yang kalah 6-0 tu. Kan dikaitkan dengan Jepang lagi guys. Padahal ya semua orang juga tahu ya kan, target Jepang itu juara dunia. Ranking mereka pun ya bukan kaleng-kaleng gitu ya. Aduh. Let's go. Korang tahu tak, aku nak tunjuk pun segan kau tahu. Target telur. On target dekat gawang gol. Terus? Telur. Kenapa? Penguasaan bola 29%. Ya Allah. Biar betul. Ini yang kata level tinggi. Macam mana kau nak main level tinggi dengan lawan Argentina, Brazil, Portugal. Alamak, jadi pasukan belasahan je lah ya. Tak usah nak action sangat. Kami level Asia je. Nak tengok statistik kami. Lagi hebat pada statistik korang. Itu statistik tinggi apa tu? Itu namanya tinggi pokok kelapa. Dengar guys ya, statistik mereka katanya lebih tinggi. Tapi yang dilawan siapa Pak C? Kalian melawan Vietnam yang peringkatnya itu 100 ke atas. Indonesia melawan Jepang. Dan ya mungkin salah satu alasan kenapa kemarin itu pemain kita ya mungkin gak terlalu ngotot ya, karena sudah dipastikan lolos ke ronde keempat. Malah ngetawain orang yang sudah pasti lolos ke ronde keempat. Aneh betul Pak C. Okey baik, Assalamualaikum semua. Pada video yang lepas saya dinyatakan hasrat untuk saya mengulas mengenai level Harimau Malaya sekarang berada di mana. Sekarang kita semua tahu fasa 1 telah pun komplit dan saya nyatakan di sini bahawa fasa 1 telah pun berjaya, di mana kita telah membuktikan dengan permainan yang cantik ketika menentang Vietnam. Dan saya boleh katakan bahawa level pasukan kita dengan permainan ketika itu di atas Vietnam, Thailand dan semestinya Indonesia. Kita akan pergi ke fasa yang kedua, di mana fasa kedua ini pemain warisan bakal dibawa masuk, dan saya berharap pemain warisan yang bakal dibawa masuk ketika fasa 2 ini membuatkan level pasukan negara kita Harimau Malaya akan setanding dan lebih dengan negara Arab, iaitu seperti Bahrain, Qatar, UAE, Iran, Uzbekistan. Bila mana kita boleh lihat pasukan negara kian meningkat, itu akan membuktikan bahawa kita mampu ke Piala Dunia. Dan seterusnya kita akan pergi ke fasa yang ketiga. Fasa ketiga ini adalah fasa pelengkap. Kemungkinan pemain warisan juga akan dibawa masuk, dan saya harap pemain warisan tersebut lebih menaikkan kita punya level setanding ataupun lebih dengan pasukan negara Jepun. Bila mana kita mampu untuk setanding ataupun lebih dengan negara Jepun, confident level kita untuk pergi ke Piala Dunia dan memberi persaingan itu adalah terbaik. Okey baik, boleh komen, like. Oke guys ya, kita dari Pak C tadi ya, alih-alih mengakui fakta gitu ya, malah Pak C itu kan bilang katanya angkuh gitu. Nah, kalau Indonesia dibantai Jepang emang kenapa Pak C? Jepang itu peringkat 17 atau 18 dunia gitu ya. Nah, rasa-rasanya Thailand pernah dibantai, Vietnam pernah dibantai, bahkan Malaysia sendiri itu pernah jadi karpet gulung gitu ya. Tapi disinilah letak denial syndrome-nya ini guys, khas netizen Malaysia itu ya. Fakta nggak penting, asal bisa merasa lebih unggul.
statistik Indonesia versus Jepang aja mau dibandingkan dengan statistik Malaysia versus Vietnam. Dari mana coba? Aduh, masalahnya ini guys ya, bukan cuman 1-2 orang gitu ya, tapi ini udah jadi kayak pola pikir kolektif gitu ya di kalangan netizen Malaysia tipe tipe M ini ya. Tapi walaupun gak semuanya ya, ada sih yang netizen yang tipe M itu yang cerdas gitu ya, tapi kebanyakan yang ya seperti ini guys ya, baru menang satu pertandingan lawan Vietnam gitu ya, sudah langsung merasa lebih hebat di atas Vietnam, di atas Thailand, di atas Indonesia katanya gitu ya. Nah, mari kita lihat dulu faktanya gitu. Thailand udah masuk ronde ketiga pernah kan, Vietnam juga pernah, Indonesia lolos ke ronde keempat, sedangkan Malaysia masih berharap-harap cemas nunggu tiket ke Piala Asia gitu ya. Tapi mungkin di kepala mereka guys ya, menang 4-0 dari Vietnam itu berarti otomatis naik kasta gitu ya. Astaga. Pertandingan melawan Jepang itu bagi Indonesia ya, itu bukan soal menang kalah, tapi bagian dari proses naik kelas kompetisi gitu deh ya. Dan ya kita sudah tahu lah ya, kalau Indonesia itu sudah dipastikan lolos ke babak keempat. Ya mungkin itu salah satu alasan kenapa pemain kita itu ya nggak terlalu ngotot dan juga menjaga agar tidak mendapatkan kartu kuning gitu guys ya. Nah yang lucu kan, kalah dari Jepang dipakai buat menghina kita. Nah itu yang aneh, padahal Jepang kan langganan Piala Dunia gitu ya. Dan yang lebih ajaibnya lagi itu, mereka ini malah merasa setara gitu ya setelah menang melawan Vietnam. Logika dari mana itu coba? Nah kalau memang mau merasa hebat, silahkan, kita nggak masalah ya nggak. Tapi jangan sampai lupa diri, sampai fakta dan logika itu dianggap dosa gitu ya, dikatain angkuh lah. Indonesia nggak perlu lagi rebutan tiket Piala Asia karena udah duluan ke Piala Asia gitu ya. Kalah dari Jepang itu bukan aib, tapi konsekuensi dari main di level atas. Lah kalian kalau mau ketemu Jepang ya berusahalah sekuat tenaga gitu ya agar lolos ke Piala Asia. Siapa tahu nanti bisa ketemu Jepang di Piala Asia ya enggak. Silahkan merayakan kemenangan kecil kalian, terserah mau seperti apa merayakannya. Tetapi ya cobalah jangan nyenggol-nyenggol Indonesia gitu ya, bisa enggak? Aduh, silahkan merayakan kemenangan kecil kalian, sementara kami melangkah ke panggung yang lebih besar. Nah, mari kita coba uraikan sedikit guys ya, fakta yang tentang denial syndrome ini guys. Yang pertama itu kan biasanya fakta itu dianggap serangan pribadi gitu ya. Jika kita itu menyampaikan kenyataan, misalnya Indonesia sudah lolos ke ronde keempat gitu ya, otomatis ke Piala Asia gitu ya. Nah, orang yang kena denial syndrome itu akan tidak fokus pada fakta gitu guys, tapi langsung merasa itu adalah seperti serangan terhadap harga dirinya. Contoh nih, misalkan netizen Malaysia itu kita kasih tahu bahwa Indonesia sudah otomatis ke Piala Asia gitu ya, tapi mungkin jawabannya apa guys? Malah di Indonesia dibantai Jepang lah gitu ya. Nggak apa ya, konteksnya itu beda. Karena satu fakta itu tidak membatalkan fakta yang lainnya. Ya walaupun Indonesia kalah dengan Jepang ataupun dibantai dengan Jepang, fakta bahwa Indonesia itu sudah lolos ke ronde keempat nggak bisa dibantah. Astaga. Ingat, jadi satu fakta tidak bisa membatalkan fakta lainnya. Nah yang kedua guys ya, kekalahan dianggap tak relevan, tetapi kemenangan dilebih-lebihkan. Kalau negara mereka kalah, mereka biasanya akan bilang seperti yang kemarin ya, katanya hanya friendly match lah, nggak masuk poin pipa lah. Terus apa lagi guys,
katanya yang diturunkan itu bukan pemain inti lah gitu ya. Tapi kalau mereka menang guys, walaupun menang sekali gitu ya, langsung bukti kami sudah bangkit lah, kami lebih kuat dari kalian semua gitu ya. Ini bias selektif ini guys, hanya mau percaya pada hal yang bikin mereka senang gitu ya. Nah kemudian yang ketiga yang sering kita jumpai ya, mengalihkan pembicaraan saat kalah argumen. Sering kan di kolom-kolom komentar ketika kita itu menyampaikan fakta yang tidak menyenangkan gitu ya, mereka akan menghindar atau ganti topik gitu ya, menyerang pribadi kan, terus menghina-hina, memaki-maki kan biasanya gitu guys ya. Nah kemudian yang keempat, merasa diserang saat diberi data guys. Jadi orang dengan denial syndrome ini tidak bisa bedakan antara data dan penghinaan gitu ya. Buat mereka kebenaran yang menyakitkan itu sama dengan kebencian terhadap negara mereka. Maka muncul reaksi yang marah-marah di kolom komentar guys. Kadang itu ya gak nyambung gitu, malah menyebut orang lain iri lah, dengki lah, ya macam-macam lah ya. Nah kemudian yang terakhir nih, menciptakan narasi alternatif agar tetap merasa unggul. Sering nggak kita jumpai seperti itu guys? Kalau tidak bisa membantah data, maka mereka buat narasi tandingan gitu ya. Tujuannya itu hanya satu guys, tujuannya cuma satu, menjaga ego meski harus menolak realitas gitu ya. Nah jadi kesimpulannya, denial syndrome adalah bentuk ketidakmampuan mental untuk menerima realita yang tidak sesuai dengan citra diri gitu ya. Nah dalam konteks netizen Malaysia ini, mereka susah menerima bahwa Indonesia itu sudah selangkah lebih maju gitu ya. Jadi mereka biasanya menyerang gitu ya di kolom-kolom komentar itu, biasanya kan wah macam-macam tuh serang-serangan mereka. Kemudian mengalihkan topik gitu kan, bisa pakai ayat penyedap hati gitu ya. Atau mengarang alasan gitu ya, demi mempertahankan perasaan superior palsu gitu guys. Oke guys ya, sampai di sini dulu video kita kali ini. Jangan lupa klik like, comment, and subscribe. Sampai jumpa di video selanjutnya. Terima kasih.